apa yang mau dituju ketika Indonesia Emas tersebut? Apa planning atau rancangan masa depan Indonesia itu sendiri? Oke, jadi kita ikuti apa acuan kita menuju Indonesia Emas tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada 1 abad Indonesia merdeka, mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Nah, itu cuplikan singkatnya Bapak dan Ibu. Jadi tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia itu ditargetkan naik peringkatnya, tidak kelas menengah lagi. Jadi beralih dari menjadi negara maju dengan acuannya pendapatan per kapita atau per orang penduduk Indonesia per tahunnya 320 juta per tahun, atau per bulannya 27 juta rupiah setiap orang. Apa artinya? Apa itu penting? Itu sangat penting kita ketahui karena itu standar kehidupan nantinya. Artinya kalau pada tahun 2045 penghasilan kita di bawah 27 juta per bulan, berarti kita berada di bawah garis kemiskinan. Dan artinya juga kita akan sulit memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau penghasilan kita per bulannya minimal 27 juta rupiah per bulan, maka kita setidaknya mampu memenuhi kebutuhan kita. Apalagi bisa di atas itu. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar paling tidak tahun 2045 penghasilan kita bisa 27 juta rupiah setiap bulan? Nah, kalau sekarang apa ada yang penghasilannya sudah 27 juta? Sudah ada? Atau paling tidak kalau sekarang belum, sudah ada rencana apa yang mesti dilakukan? Apa yang dilakukan? Investasi. Kalau di luar program-program kita, kira-kira apa yang mesti dilakukan? Mau melamar jadi pegawai negeri kah? Mau kerja di perusahaan kah? Mau bangun usaha kah? Ya, masih ada banyak pilihan, tetapi perlu tantangan. Nah, di sini kita memberikan salah satu pilihannya. Yang jelas, pilihan yang kita berikan atau alternatif yang akan kita sampaikan, pertama itu sudah teruji dan terbukti. Yang kedua bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi potensi ini bisa diperoleh oleh siapa saja, apapun pendidikannya. Kalau peluang yang lain semuanya perlu syarat. Mau ke kapal pesiar, ya harus sekolah dulu, harus siap meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Mau buka usaha harus punya modal dulu, tidak cukup hanya punya modal, harus punya kemampuan dan planning mengembangkan usahanya, harus bisa memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan banyak hal untuk mencapai tujuan kita. Tetapi di sini akan kita sharingkan sebuah sistem yang secara otomatis menghantarkan kita kepada tujuan kita. Dan sistem tersebut namanya MMC, seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Apa keunggulan dari MMC tersebut? Pertama, aman.
Kenapa kita sampaikan bahwa konsep MMC ini aman? Karena pertama, investasi Bapak dan Ibu atau uang Bapak dan Ibu itu masih di bawah kendali Bapak dan Ibu sendiri. Jadi investasinya atau uangnya tidak dipercayakan pada orang lain. Nah, yang lebih penting lagi, sistem MMC ini sudah terbukti kita lakukan lebih dari 5 tahun. Dan akun pembuktiannya itu sudah 1 tahun lebih, yang bisa dicek detailnya seperti apa perkembangan bisnisnya. Itu yang pertama tentang amannya. Kemudian yang kedua, fleksibel. Jadi investasi yang Bapak lakukan di MMC ini berbeda dengan investasi-investasi di tempat lain ataupun bahkan di koperasi kita. Di koperasi kita itu ditentukan investasinya berapa lama, kemudian keuntungannya kapan bisa diambil itu ditentukan. Kalau contohnya penyertaan modal hanya dibagikan tanggal 15 saja, bisakah minta tanggal 1? Nggak bisa. Begitu juga pokok investasinya dikontrak 5 tahun, bisakah 1 tahun? Nggak bisa. Tetapi di sini baik keuntungan ataupun modalnya bisa ditarik kapan saja sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kepada itu. Nah, di situ fleksibelnya. Kemudian yang ketiga, transparan. Ini yang jauh lebih penting lagi. Di MMC ini perkembangan investasi Bapak dan Ibu bisa dicek setiap saat, bisa dicek harian, per jam, bahkan per menit bisa dicek perkembangannya. Jadi itu konsepnya sangat transparan, kemudian mudah, karena Bapak dan Ibu ketika berinvestasi menggunakan konsep MMC ini, betul-betul Bapak Ibu sebagai seorang owner sebuah perusahaan. Jadi tinggal menerima laporan berapa untungnya saja, nggak perlu mengerjakan lagi. Dan itu pun bisa dicek dari HP Bapak dan Ibu setiap saat. Nah, itu mudahnya, tidak perlu ribet-ribet lagi ngurus karyawan dan lain sebagainya, tidak perlu ngurus manajemen dan lain sebagainya. Semua sudah dikerjakan oleh sistem MMC kita. Kemudian yang berikutnya menguntungkan, karena terbukti di akun contoh yang kita share. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui detailnya bisa minta akun dan passwordnya. Jadi terbukti selama ini atau setahun lebih pembuktiannya, rata-rata keuntungan kotor per bulannya 11,28%. Keuntungan itu tanpa perlu kita kerja. Jadi penghasilannya adalah betul-betul passive income, karena yang mengerjakannya adalah sistem yang sudah kita buat. Kemudian keuntungan persisnya rata-rata per bulan dari pembuktian yang telah kita lakukan dari bulan November tahun 2022 itu 7,2%. Itu keuntungan bersihnya. Nah, memang banyak investasi-investasi yang lainnya selain MMC ini. Ada banyak modal-modal investasi yang telah ada. Bisa berinvestasi dalam bentuk deposito di bank, bisa beli saham perusahaan, bisa juga berinvestasi di logam mulia atau di emas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, banyak telah melakukan konsep investasi di emas. Kesukaannya beli-beli emas. Dan nanti kita bandingkan potensinya. Seperti apa potensi ketika kita berinvestasi baik dalam bentuk deposito, baik beli saham ataupun beli emas, dengan berinvestasi menggunakan sistem MMC kita yang mana terbukti keuntungan per bulannya rata-rata 7,2%, atau per tahunnya tadi masih ingat 86% bersihnya. Nah, ini detail pembuktian di akun kita.
yaitu dari bulan November 2022 sampai November 2023, yang mana dulu modal awalnya atau modal disetornya 140 juta, atau kalau dikonversi dalam USD atau dolar Amerika itu 10.000 dengan rate 10.000 dengan rate 14.000 rupiah per dolarnya. Kemudian keuntungan yang didapat selama 1 tahun dari November 2022 sampai November 2023 itu sebesar 205.333.800 rupiah, atau persentasenya 146,67% dari modal yang kita investasikan selama setahun. Maka per bulan atau rata-rata per bulannya 146,67 bagi 12 itu ketemu angka 11,28%. Itulah keuntungan kotor selama setahun tanpa perlu kita kerjakan. Nah, hingga setelah setahun berjalan, jumlah modal kita yang tadinya 140 juta itu sudah menjadi 345.333.800 rupiah, atau 246,67%. Nah, itu perkembangan usaha kita menggunakan konsep MMC yang nanti detailnya bisa dicek di akunnya. Jadi yang kita sampaikan ini bukan teori, tapi berdasarkan apa yang telah kita lakukan selama setahun sampai November, dan kalau sekarang masih tetap berjalan. Nah, kemudian karena bisnis kita mesti terus berjalan, maka modal yang menjadi modal usaha, likuiditas yang bisa dicairkan setiap saat. Artinya per tanggal 30 November uang kita yang tadinya 140 juta 84 juta 67 sekian menjadi modal usaha. Kemudian likuiditasnya artinya yang bisa dicairkan saat itu 260 juta lebih. Nah, kalau dari kita hitung dari yang bersihnya saja itu keuntungannya 86,19%. Maka kalau dia ratakan keuntungan bersih per bulannya 7,18% tanpa perlu kita kerjakan. Nah, ini pembuktiannya. Jadi kita bicara atas dasar bukti yang telah kita lakukan, bukan baru estimasi. Ini yang sudah berjalan, tapi kalau dihitung sekarang tentu sudah lebih besar lagi. Selanjutnya, nah itu gambaran dari ketika kita berinvestasi menggunakan konsep MMC. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga bisa berinvestasi di tempat lain, beli saham misalnya. Ini kita juga contohkan jadi data yang real, yang bisa kita akses di internet. Kalau saham BCA, seperti apa perkembangannya? Ini sudah termasuk saham yang blue chip. Dari periode yang sama dari November 2022 sampai 2023. Pada November 2022, harga per lembarnya 9.025 rupiah. Di mana setelah setahun jadi berapa? Jadi 8.875. Berapa untungnya? Rugi 1,66%. Ada yang kenal BCA? Nggak kenal BCA? Itu perusahaan yang sangat besar. Ini data realnya. Yang kedua, gimana dengan saham BRI? Pada November harganya 4.610. 2022. 2023 harganya 5.275 per lembarnya. Ada kenaikan 5,92% 1 tahun.
1 tahun naiknya 5,92%. Inflasinya berapa? Ada manfaat kenaikannya? Itu pertanyaan yang mesti kita pahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kalau kita tadi saham, kalau deposito, inilah bunga deposito bank dari berbagai bank nasional. Bank Patriot 5,5% per tahun. Bank Panin 4,25% per tahun, bukan per bulan. BA itu per tahun. Niaga 4%, BCA 4% setahun. Biji 3,25%. Nah begitu juga bank-bank lain paling tinggi 6% setahun. Kalau inflasinya 6%, apa artinya? Belum potong pajak lagi. Kalau inflasinya 6% yang dilaporkan, yang mana realnya bisa di atas itu, kemudian bunga investasi kita 6% juga, kalau saja bunganya tidak dibelanjakan, maka tingkat kesejahteraannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi celakanya kalau bunganya dibelanjakan, maka tingkat kesejahteraannya artinya menurun. Karena nilai pokok deposito kita nantinya tidak sebanding atau nilainya akan turun dari sejak kita tempatkan. Nah kemudian berikutnya investasi yang lain yang disukai ibu-ibu itu investasi emas. Gimana perkembangannya dalam setahun yang sama? November 2022 harga per gramnya 975.000 per gram. Ini emas murni, bukan emas perhiasan. Kemudian November 2023 nilainya 1.097.000 per gramnya. Maka kenaikannya kalau kita reka perbandingannya akan menjadi seperti ini. Kalau berinvestasi emas, keuntungan setahunnya 12,51%. Masih lumayan besar, lebih besar dari inflasi yang terjadi. Jadi kalau tidak dibelanjakan keuntungannya, kesejahteraannya bisa meningkat sedikit. Kemudian saham BCA justru turun. Saham BRI naiknya 5,92. Sedangkan MNC 86%. Ini kita bicara tentang bukti. Data-data tadi bisa diakses di internet. Sedangkan untuk perkembangan MNC yang 86% ini bisa dilihat di akun pembuktian kita. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya tadi gambarannya keuntungannya adalah 11,28% per bulan. Kemudian kalau netnya 7%. Itu rata-rata sebulan dalam pembuktian setahun tadi. Lantas bagaimana kalau MMC ini kita pakai untuk skema investasi, yang mana tujuan awal kita bicara tentang Indonesia Emas tadi. Gimana caranya agar tahun 2045 penghasilannya 27 juta rupiah? Itu pertanyaan besarnya. Bisa tak tahun 2045 penghasilan kita 27 juta rupiah dengan berinvestasi menggunakan MNC kita? Kita lihat. 27 tidak bisa. Tidak bisa. Kalau lebih bisa. Kalau lebih bisa. Kita lihat dalam ilustrasinya. Kalau investasinya tadi 140 juta dengan keuntungan 11,28%,
berarti keuntungan kotornya 15.792.000. Kita asumsikan yang ditarik setengahnya saja, karena bisnis kita harus tetap berjalan, jangan diambil semua keuntungannya. Maka kalau ditariknya 50% dari keuntungan, maka yang bisa kita nikmati 7.896.000, masih di bawah 27 juta. Tapi kan ini langsung target 27 juta itu tahun 2045. Maka acuannya bisa nggak tahun 2045 penghasilan kita 27 juta. Nah maka kalau dinikmati sejak awal, maka ini yang bisa dinikmati. Tapi kalau kita menunda untuk menikmati di tahun sejak awal, kita biarkan dulu berkembang selama setahun, maka modal kita sudah menjadi 260 juta seperti di pembuktian tadi. Maka keuntungannya 11,28%, berarti 29 juta sekian. Kalau diambil setengahnya, berarti kita bisa nikmati 14.686.000. Masih belum juga mencapai 27 juta. Nah kemudian kalau kita lanjutkan investasinya, jadi kita tidak nikmati pada tahun pertama, kita biarkan dulu berkembang sampai tahun kedua atau 2 tahun, maka modal kita sudah menjadi hampir setengah miliar, yaitu 484.344.000 rupiah. Maka kalau keuntungannya 11,28%, berarti keuntungan kotornya 54.634.003 rupiah. Dan kalau diambil setengahnya, maka penghasilan yang bisa dinikmati 27.317.002 rupiah. Sudah mencapai Indonesia Mas? Kalau tadi ditargetkan tahun berapa? 2045. Kalau misalnya sekarang kita berinvestasi di MMC dan menunggu 2 tahun, kira-kira tahun berapa? 26. Majunya berapa tahun? Banyak. Banyak tahun. Nah itu potensinya Bapak dan Ibu. Jadi sangat bisa kita untuk mencapai target yang mestinya 2045, kita bisa capai 2 tahun yang akan datang kalau investasinya 140 juta dan kita komitmenkan menuju 27 juta. Kalau mau lebih, ya investasinya lebih. Tapi kalau tidak punya uang lebih, gimana agar hasilnya lebih? Gimana caranya? Karena hasil dari sebuah investasi itu ditentukan oleh 2 hal. Jadi yang kita investasikan mesti 2 hal, tidak bisa 1. Yaitu pertama harus ada uangnya, yang kedua harus ada waktunya. Kalau kita punya uang tapi investasinya sehari, ya nggak ada hasilnya. Tapi kita mau investasi 100 tahun tapi tanpa uang, nggak ada hasilnya juga. Maka dua-duanya harus kita investasikan, baik waktu dan uang. Nah maka kalau pilihannya agar hasilnya besar, kalau punya uangnya sudah banyak, bisa waktunya singkat, hasilnya besar. Misalnya mau 50 juta, ya tinggal uangnya di 2 kali lipatkan, 280 juta. Tapi kalau nggak punya uang, waktunya yang diperpanjang. Dan kalau ini dilanjutkan, kita investasikan lagi sampai 3 tahun, maka aset perusahaan kita itu sudah hampir 1 miliar. Dan dengan keuntungan 11,28%, keuntungan per bulannya 101 juta. Dan kalau diambil setengahnya saja, itu sudah 50 juta. Dan kalau 4 tahun,
aset kita sudah menjadi 1,6 miliar dengan keuntungan setengahnya saja hampir 100 juta. Nah, apalagi sampai 5 tahun itu sudah 3 miliar dan keuntungannya 175 juta. Ini baru 5 tahun, jauh di atas target 27 juta lagi. Nah, apalagi kalau sampai 2045, dari sekarang berapa tahun itu? 21 tahun. Maka seperti apa perkembangannya? Nah, kalau kita lanjutkan, di tahun ke-6 aset kita sudah 5,7 miliar. Keuntungannya 6,5 miliar lebih. Setengahnya sudah 326 juta. Dan kalau 7 tahun itu sudah 10 miliar. Nah, begitu juga seterusnya. 10 tahun saja aset kita sudah 69 miliar. Keuntungannya 7 miliar dan setengahnya hampir 4 miliar per bulan. Dalam waktu 10 tahun. Ya, hanya kita berinvestasi dengan tambahan waktu saja. Dan kalau kita masih lanjutkan sampai ke 15 tahun saja, nggak usah sampai 21 tahun, 22 tahun. Aset kita sudah 1,5 sudah triliun. Dan dengan keuntungan 11,28%, berarti keuntungannya 174 miliar. Setengahnya saja sudah 87 miliar. Kalau 15 tahun dari sekarang, tahun berapa? 2039. Itu penghasilannya sudah 87 miliar. Maka tingkat kesejahteraan dengan standar sejahtera Indonesia yang 27 juta, yang mana itu sudah digolongkan negara maju, kesejahteraan kita jauh lebih tinggi dari yang distandarkan dan ditargetkan oleh negara kita sendiri. Nah, itu potensinya Bapak dan Ibu, hanya dengan sekali investasi uangnya dan kita lipatkan waktunya saja. Nah, kemudian ini contoh-contoh akun pembuktiannya. Jadi ini ada beberapa akun dari transaksi terakhir minggu kemarin tanggal 26 Januari. Ini akun yang dengan modal 10.000, lot atau transaksi yang diambil 0,01, keuntungan satu harinya 742. Nah, kemudian ini akun yang dengan modal yang lebih besar, 2 kali lipatnya 20.000, keuntungannya hari itu saja 1.372. Kemudian ini dengan modal 3 kali lipat. 3 kali lipatnya 30.000 kali 140 juta, keuntungan satu hari tanggal 26 Januari 2.254. Ini pembuktian, bukan teori. Kemudian yang berikutnya ini dengan modal 100.000 atau 1,4 miliar. Keuntungan satu harinya 6.286.000. Nah, itu apa namanya, beberapa akun dengan modal yang berbeda. Kemudian rekamannya, ini akun yang sudah berjalan ada 12 akun, tidak satu pun yang tidak untung. Semua mendapatkan keuntungan walaupun jumlahnya tidak persis sama. Nah,
Nah kemudian ini rekap pada bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 26 kemarin. Nah ini keuntungan yang diperoleh atau yang sudah didapatkan oleh teman-teman yang menggunakan sistem MMC kita. Nah, ini tanggalnya beda-beda. Ada tanggal 22 Januari baru ini yang aku contoh tadi yang sudah 1 tahun. Keuntungannya pada bulan Januari sampai tanggal 26 saja sudah 21.900.000. Nah masih ada sisa kurang lebih lagi 4 hari sampai akhir bulan Januari. Nah itu apa namanya gambaran dari perkembangan investasi ketika kita berbisnis atau berinvestasi menggunakan sistem MMC kita. Nah lantas bagaimana agar kita bisa berbisnis atau berinvestasi menggunakan sistem MMC ini? Ada 3 pilihannya. Itu atas nama Bapak dan Ibu sendiri, kemudian sendiri juga bisa mengecek perkembangannya 24 jam, dan modal minimalnya 140 juta sendiri karena itu akun pribadi. Kemudian penarikannya bebas sesuai dengan juga keinginan sendiri, tidak perlu minta persetujuan siapapun. Nah kemudian yang kedua, kalau belum memiliki modal 140 juta bisa bergabung ke dalam akun gotong royong. Jadi buat usaha kerjasama dengan teman-temannya. Nah bisa misalnya dengan 3 juta berarti 50 orang, sehingga terkumpul 140 juta. Nah itu juga bisa atas nama yang disepakati oleh kelompoknya. Siapa yang atas nama, kemudian penarikannya sesuai dengan kesepakatan, tidak bisa sendiri. Nah, ada juga yang dengan 10 juta berarti per 15 orang, ada yang 15 juta per 10 orang, ada 50 juta per 3 orang, ada 75 per 2 orang. Nah itu bebas, yang penting minimal 140 juta dan biaya sistemnya. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman yang masih ragu atau masih khawatir uangnya akan hilang, kita juga punya skema akun khusus dengan penjaminan modal. Jadi modal yang Bapak Ibu tempatkan investasikan, kita jamin dengan aset, bukan dengan janji. Kita jamin dengan aset berupa lahan atau tanah, tetapi minimalnya 1,4 miliar. Itu apa namanya minimal modalnya, dan juga ada konsep bagi hasilnya yang berbeda. Nah ini pilihan akun yang atau pilihan kita untuk memulai bisnis di MMC ini. Kemudian syarat dan ketentuannya, pertama seperti disampaikan tadi, modal usahanya minimal 140 juta. Kemudian yang kedua, karena yang menjalankan sistemnya atau usahanya adalah MMC atau sistem kita, maka ada biaya sistem, yaitu sebesar 10 juta sekali selamanya. Berapapun investasinya, biaya sistemnya tetap 140 juta, jadi akun yang minimal biayanya 10 juta. 1,4 miliar juga 10 juta, 14 miliar juga 10 juta. Nah yang membedakan nanti adalah bagi hasilnya atau sharing profitnya, yang mana keuntungan dalam 1 bulan itu pertama untuk investor 90%, kemudian biaya operasional atau biaya sistemnya 10%. Nah misalnya keuntungannya 1 juta misalnya dalam 1 bulan, maka untuk investornya 900.000 dan untuk
biaya operasional sistemnya ya 1.000 saja. Jadi 1/9 lebih besar kepada investornya. Nah itu Bapak dan Ibu sekilas jadi penjelasan tentang FMC kita.